kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku pejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Oh, kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku pejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku, sidang jemaat semua yang pada saat ini meskipun di rumah ya, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berbuat bakti kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan masih menolong kita, bahkan memberikan waktu buat kita untuk berbuat bakti. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian ini dengan satu kesungguhan, dengan satu kerinduan, dengan satu pengakuan bahwa keberadaan kita sampai saat ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ebenezer, Tuhan menolong sampai hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya.
Ebenezer, Ebenezer. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan pada kami saat pagi hari ini untuk kami berbuat bakti kepada Engkau. Mari Tuhan, meskipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, Allah Roh Kudus Engkau mengurapi, Allah Roh Kudus Engkau melawat kami, Allah Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami sidang jemaat-Mu di dalam kami berbuat bakti kepada Engkau Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, berikan kami mulut yang penuh dengan puji-pujian Tuhan. Bahkan sukacita yang ada di dalam kehidupan kami, boleh kami kembalikan guna kemuliaan nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Ebenezer, kita sudah menikmati Tuhan. Sampai saat pagi hari ini kita bisa menikmati Tuhan. Satu keuntungan besar kalau kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan selalu ada buat kehidupan kita. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu ya, saudara semua. Yesusku luar biasa. Yesusku
Tidak ada yang sama seperti Tuhan Yesus. Tidak ada yang menyamai Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah tabib kita. Bapak Ibu, saudaraku semua, seandainya nanti, saya yakin dan percaya ketika kita diberi kesempatan kembali untuk berbuat bakti kepada Tuhan, saya yakin semua memiliki satu kesaksian. Ya. Semua memiliki kesempatan ya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang Bapak Ibu Saudaraku alami sepanjang pandemi ini. Ya, nanti ketika itu ada kesempatan. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak ada yang menyamai. Yesus itulah hanya satu-satunya, bukan salah satunya, tetapi Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Kita angkat pujian ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
milikku, bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Tuhan buat kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempercayai Tuhan Yesus itu milik Bapak Ibu sidang jemaat semua, maka Bapak Ibu juga harus meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu buat kita. Janji Tuhan yang sebentar kita nikmati, firman Tuhan yang sebentar kita nikmati, itu akan memberikan satu kemampuan, satu kekuatan buat kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang menjadi milik kita saat ini. Puji Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Puji Tuhan. Oh sungguh Tuhan, firman ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Puji Tuhan. kesempatan yang masih Kau berikan pada kami. Amin. Untuk kami boleh datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Itu merupakan suatu anugerah yang terindah buat hidup kami. Itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Terima kepadamu kasih, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu,
boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi Amin. dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh jatuh tepat pada setiap tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki iman percaya yang semakin berakar kuat, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hidup yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Benar, Dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Ingunut. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan mengizinkan kepada kita hal-hal yang luar biasa untuk membuat iman kita semakin kuat, membuat iman kita semakin kokoh. Karena saya yakin dan percaya, kekristenan tanpa ujian, kekristenan tanpa cobaan, kekristenan tanpa menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan kita, maka itu adalah kekristenan yang rapuh. Itulah sebabnya saya yakin setiap masalah yang kita hadapi adalah masalah yang akan membuat iman kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab surat 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca adalah ayat di mana dicatat oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menunjukkan ayat ini kepada anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang-orang Kristen perantau. Kalau saya baca di dalam ayat 1, dikatakan begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat yang kita baca ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil, mereka yang ada di Galatia, dan mereka disebut sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Mereka disebut sebagai perantau-perantau. Mereka disebut sebagai pendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat kita semua yang ada pada saat pagi hari ini yang mendengarkan firman ini, kita semua adalah para perantau-perantau di muka bumi.
Kita semua adalah pendatang-pendatang di muka bumi ini. Dan kita tidak akan tinggal selamanya di muka bumi ini. Karena kita tinggal hanya untuk sementara. Nah, ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-6 tadi berkata begini. Bergembiralah akan hal itu. Saudara, di dalam ayat ini berkata, bergembiralah akan hal itu. Apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus bergembira terhadap hal itu? Nah, tentunya kita akan merujuk kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya berkata di dalam ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasul Petrus di dalam ayat 6, bergembiralah akan hal itu adalah Rasul Petrus membuka pemikiran kita kembali untuk mengingat bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini kita sudah dilahirkan di dalam Kristus melalui kebangkitannya. Kita tentunya akan berkata, ya puji Tuhan, kita bergembira, kita bersuka cita. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat. Kita menjadi orang-orang yang lahir baru di hadapan Tuhan. Kemudian apalagi yang kedua yang dimaksud oleh Rasul Petrus dengan mengatakan bergembiralah akan hal itu. Ayatnya yang keempat berkata begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, jadi kita lihat bergembiralah akan hal itu. Apa yang dimaksud Petrus untuk kita bergembira? Kita bergembira karena kita sudah baca ayat tadi, ternyata kita ini punya simpanan di surga. Kita ini punya sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Karena memang kita adalah perantau di dalam dunia ini, makanya firman Allah katakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini kita menemukan hal-hal yang binasa. Kita menemukan hal-hal yang tidak selamanya ada. Suatu saat, satu kali kelak, keadaan yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan lenyap. Tetapi kita melihat sebagai orang-orang pendatang di muka bumi, sebagai orang-orang pilihan di muka bumi, kita dipersiapkan oleh Tuhan satu bagian yang tidak binasa. Kita dipersiapkan oleh Tuhan suatu bagian yang tidak lenyap, yaitu dikatakan bagian itu ada di dalam kerajaan surga. Kalau bagian itu ada di dalam kerajaan surga, kita pastikan melalui firman Tuhan, maka hal tersebut tidak akan binasa. Hal tersebut tidak akan lenyap, tetapi hal tersebut kekal adanya. Jadi inilah yang dimaksud Rasul Petrus berkata, bergembira untuk hal itu. Saya yakin jemaat Tuhan yang ada semuanya bergembira untuk hal itu. Kita punya satu bagian yang tidak akan lenyap dalam kerajaan surga. Kemudian yang ketiga apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus dengan mengatakan bergembiralah akan hal itu? Yang ketiga dikatakan begini, yaitu kamu, ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekali lagi, Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Saudara, kita ada di dalam dunia ini sebagai pendatang. Tetapi Rasul Petrus berkata kepada kita melalui firman Tuhan, dikatakan bahwa karena Allah dengan rahmatnya, dengan kasihnya yang diberikan kepada kita,
Selama kita ada di dalam dunia ini, keselamatan itu belum kita raih. Keselamatan itu belum kita dapatkan. Karena memang kita masih ada di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan katakan ayat yang sudah kita baca. Ternyata Allah yang baik, Tuhan Yesus yang baik itu, selain dia menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kita, maka Tuhan juga sedang ada bersama-sama dengan orang-orang pilihannya. Di mana dia katakan bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada sebagai penjaga mereka. Tuhan ada sebagai pelindung dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka lemah diberi kekuatan. Pada saat mereka susah diberi penghiburan. Pada saat mereka tidak ada jalan keluar, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena kita yakin, kalau saja keselamatan itu Tuhan siapkan bagi kita, saya yakin berkat perlindungan, berkat penyertaan Tuhan itu juga akan menjadi bagian setiap orang-orang pilihan. Puji Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Dia mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Saudara, kalau mungkin kita berkata kita bergembira, wah, kita menyambut gembira, kita menyambut sukacita, kita menyambut dengan luar biasa, karena Tuhan sudah lakukan sesuatu yang dahsyat. Tetapi perhatikan, ayat selanjutnya saya bacakan, ayatnya yang ke-6 tadi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun. Jadi perhatikan kata bergembiralah akan hal, 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Ayat-ayat di atas tadi bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kekristenan, saya sudah katakan dari awal tadi, kekristenan itu kalau tanpa ujian, maka akan menjadi orang Kristen yang lemah, akan menjadi orang Kristen yang loyo, akan menjadi orang Kristen yang masa bodoh, akan menjadi orang Kristen yang pandang enteng terhadap anugerah Allah. Itulah sebabnya ayat selanjutnya dikatakan bahwa sekalipun saat ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini kita sedang berada dalam pencobaan. Saudara, saya mau katakan, judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang paradoks, iman yang bertentangan. Banyak orang berpikir bahwa apa yang sudah Tuhan karuniakan, ayat yang kita baca di atas, wow, sesuatu yang luar biasa disambut, sesuatu yang menyenangkan tubuh kita, sesuatu yang membanggakan tubuh kita. Tetapi perhatikan, ketika Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun. Ini yang kadangkala kita kurang memahami. Kita berpikir, kita bergembira aja, kita bersuka cita, kita bangga dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi kita lupa ketika Petrus berkata, sekalipun hari ini kita ada dalam pencobaan, sekalipun kita hari ini ada dalam ujian. Hari-hari ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diperlihatkan oleh Tuhan sesuatu hal yang luar biasa, yang akan membuat apakah iman kita yang Tuhan sudah beri, yang akan membuat kemampuan intelektual, kerohanian kita, spiritual kita itu akan membuat semakin naik atau semakin turun. Saya yakin kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, kita semua mengalami hal yang sama. Baik itu orang-orang pilihan Tuhan, maupun itu orang-orang yang bukan pilihan Tuhan. Kita semua mengalami hal yang sama. Tetapi kabar gembira buat kita semua adalah iman yang Tuhan berikan kepada kita itu akan memampukan kita meraih apa yang akan datang,
meraih apa yang ada, yang belum kita lihat, yang belum kita mengerti. Iman yang ada itulah yang akan membuat kita tegar, yang akan membuat kita kuat, walaupun kita berada di dalam keadaan masalah, walaupun kita berada di dalam pencobaan. Ayat selanjutnya berkata begini, ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, tujuan Tuhan untuk menguji kita pasti ada. Tuhan bukan saja hanya sekedar memberikan ujian. Tuhan bukan saja hanya sekedar memberikan cobaan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi saya yakin setiap ujian yang Tuhan berikan itu mengandung makna. Sangat bermanfaat bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena ayat yang kita baca dikatakan tadi apa? Ternyata pencobaan yang kita alami, itu akan membuat iman kita itu menjadi murni atau palsu. Ujian akan membuat iman kita murni. Ujian akan membuat iman kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari-hari ini kita sedang mengalami ujian, ketika hari-hari ini kita sedang menghadapi persoalan, ketika hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan masalah yang besar, yakinlah bahwa Tuhan sedang memperhitungkan apa yang kita lakukan hari ini. Puji Tuhan. Jadi Tuhan sedang memperhitungkan apa yang kita alami hari-hari ini. Satu hal yang harus kita lakukan adalah jangan kita berputus asa. Jangan kita berputus asa. Yesus adalah harapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah batu penjuru yang kuat, di mana kita sebagai orang-orang pilihannya, kita boleh datang dan bersujud di hadapannya, dan kita dipastikan oleh Tuhan ketika kita datang di hadapannya, maka kita akan menjadi kuat, bukan akan menjadi loyo. Tetap semangatlah di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 3, surat Filipi pasalnya yang ketiga ayat 20. Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Filipi 3 ayat 20 berkata begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sekali lagi, karena kewarganegaraan kita adalah dari surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kewarganegaraan kita bukan ada di dunia. Kewarganegaraan kita bukan ada di Indonesia. Oke lah, hari ini sampai detik ini kita menjadi warga negara Indonesia. Tetapi perhatikan ayat yang kita baca. Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa surat ini disampaikan kepada para pendatang, kepada kita yang menyaksikan firman Tuhan pada saat ini, kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Jangan kita kecil hati, jangan kita putus asa, karena ternyata kewarganegaraan kita tidak akan menetap di dalam dunia ini, tetapi kita akan menuju kepada satu kewarganegaraan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa.
Mungkin kita akan berkata bahwa, Tuhan, kenapa saya harus menghadapi pencobaan? Kenapa saya harus mengalami pencobaan yang dahsyat? Pencobaan yang sebesar ini? Tetapi saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam dunia, pencobaan-pencobaan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Saya baca mulai ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita untuk hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Tuhan setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan yang ada di dalam dunia ini adalah pencobaan yang biasa. Itulah sebabnya kalau pencobaan itu biasa, tidak ada alasan untuk kita sebagai orang-orang pilihan untuk berkata, saya menyerah. Saya tidak sanggup. Saya tidak mampu. Tetapi karena pencobaan itu biasa, maka di sini kita perhatikan, biasa dalam konteks sebagai manusia yang berserah kepada Tuhan, sebagai orang pilihan yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang percaya yang selalu berharap kepadanya, mereka adalah orang-orang yang menghadapi pencobaan, tetapi pencobaan itu dikatakan biasa. Kenapa disebut biasa? Karena pada saat kita menghadapi pencobaan itu, firman Tuhan katakan, pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Masalah yang kita hadapi hari ini tidak melebihi kemampuan kita. Apapun yang ada di dalam dunia ini yang kita lihat, yang kita simak hari-hari ini, janganlah melihat itu adalah suatu cobaan yang luar biasa. Tetapi itu adalah suatu cobaan yang biasa. Karena di dalam cobaan yang biasa itulah Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana, Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang pilihan. Dan dikatakan apa? Ketika kita alami cobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Tuhan akan menyelesaikan setiap apa yang kita hadapi di dalam dunia ini. Satu hal yang harus kita lakukan, tetap semangat di dalam Tuhan. Iman Bapak Ibu Saudara akan menentukan apakah hal-hal di surga itu kita miliki atau tidak. Iman yang ada di dalam kita itu akan mencapai apa yang Tuhan siapkan di surga atau tidak. Itu tergantung kepada kita semua. Tetapi lewat firman Tuhan yang datang kepada kita semua pada saat ini, sidang jemaat Tuhan GPD Ngunut, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Kita semua adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita punya Tuhan Yesus. Karena sekalipun pencobaan datang, sekalipun persoalan datang, sekalipun masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa Tuhan kita ternyata tetap setia kepada kita. Tuhan kita tetap setia kepada kita. Terkadang kita tidak setia, tetapi ingat, Yesus tetap setia. Yesus tetap mengasihi kita. Yesus tetap peduli dengan kehidupan kita. Yesus tetap melihat orang-orang pilihannya.
ketika ada dalam persoalan masalah hari-hari ini, yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan menggendongmu pada saat engkau berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Tuhan akan memegang tanganmu pada saat kita berkata, aku sudah lemah. Tuhan akan berkata, bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah. Ayo satukan iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Satukan iman kita. Yakin bahwa di balik setiap persoalan ada ujian yang Tuhan berikan kepada kita yang akan membuat iman kita semakin kuat, yang akan membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena tujuan kita adalah bukan di dalam dunia ini. Emas dan perak kita lihat di dunia, kita tinggalkan. Segala kemewahan dunia kita lihat hari-hari ini, semuanya itu ditinggalkan. Tetapi ada kemewahan dan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan di surga. Yang hari ini belum kita lihat, yang hari ini belum kita pandang. Itu belum terlihat dengan mata kita. Tetapi kita sudah lihat dengan mata iman kita itu, bahwa di sana ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Waktu kita susah, waktu kita senang, tetaplah kita mengucap syukur. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik di dalam setiap situasi keadaan kita. Bapak Ibu, saya akan menampilkan video singkat. Dan kiranya ini akan memperlengkapi kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nikmati sama-sama video yang akan disampaikan. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah.
kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menikmati video yang sudah kita dengar tadi. Biarlah kita bangkit di hari-hari ini. Kita tetap semangat, kita tetap ada sukacita. Karena kita yakin bahwa sukacita kita ada bersama dengan Yesus. Sukacita kita ada bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sesuatu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa kita tetap percaya. Kita tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Saya yakin waktu yang terbaik itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang terbaik. Haleluya, nikmati kebaikan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi. amin, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Amin, haleluya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin, haleluya. Walau kadang Tak ada mudah dimengerti,
haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam pencobaan pun Engkau ada bersama kami. Amin. Engkau hadir bersama kami. Amin. Dan Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan kasih, Tuhan. untuk dapat melewati setiap pencobaan yang Terima kami kasih, hadapi. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Terima untuk kasih, firman yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar pada hari ini. Haleluya. Biarlah kami umat-umat Tuhan yang ada, khususnya jemaat GPD Ngunut, mereka semua boleh menikmati lawatan Tuhan. Amin. Mereka semua boleh menikmati kebaikan Tuhan Amin. dalam hidup mereka. Amin. Bahwa sesungguhnya sampai hari ini kami tidak pernah ditinggalkan oleh Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. kasih, Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Ajar kami untuk kami bangkit dari setiap keterpurukan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk kami tetap maju di dalam kami mengiring Engkau. Walaupun ada banyak tantangan, ada badai di depan kami, tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau lawat umat-umat Tuhan yang ada di rumah, yang pada pagi hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan umat-umat Tuhan. Amin. Engkau pulihkan mereka. Amin. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang dalam ketakutan hari ini, Tuhan Yesus beri keberanian dalam hidup mereka. Benar, Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mungkin dalam keadaan sakit, dari tempat ini kami berdoa Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan menjamah setiap umat-umat Tuhan yang hadir. Mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan, kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam penyertaan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih untuk berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kami terima dengan percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa kami umat Tuhan diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat Tuhan yang ada, ayo kita tingkatkan protokol kesehatan. Ya, kita tingkatkan. Dengan iman yang kuat, dengan imun yang kuat, tubuh yang sehat, saya yakin Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Sehingga jemaat Tuhan, mereka semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati di pagi hari ini. Haleluya.